Dek, katanya ada membacakan si Rambo ditembak, itu gimana itu? Iya. Dan si Rambo memang ditembak, ya, ditembak berdasarkan pengakuan dia bahwa dia ditembak, ya, ditembak 1 hari setelah ditangkap, ya. Dan dia tidak tahu mana lokasinya karena mata dia ditutup, ya, tangan dia diborgol, ya, dan dia tidak tahu itu lokasi di mana ditembak dan siapa yang menembak. Tapi penembakan itu dibenarkan oleh salah seorang, ya, penyidik, ya, penyidik pembantu, yaitu Suman Ginting, ketika dia memberikan keterangan di persidangan sebagai verbalisan bahwa ketika dia periksa, ya, kondisi si Satria Mandala, kakinya baru bekas tertembak, ya. Hukum macam apa itu, Pak? Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli. Selaku orang tua Satria Mandala, bahwasanya proses hukum anak saya tersebut sudah kami limpahkan kepada Togar selaku pengacara atau pembela, dan mengenai tindakan daripada Bram CS, yakni Kadipidum, supaya ditindaklanjuti oleh pihak Polri, Mabes Polri, khususnya pesan saya kepada Kapolri agar si Bram itu dipecat dari tugasnya sebagai polisi, karena tindakan beliau itu sudah melanggari dari ketentuan selaku manusia, dan itu termasuk pelanggaran HAM. Jadi kepada yang terkait mohon diberikan hukuman seperti kasat sersenya, Patir, dan anggota tim dari si Bram, agar diberikan sanksi juga berupa hukuman yang setimpal, agar menjadi pembelajaran ke depan bahwasanya menegakkan supremasi hukum tersebut tidak melalui tembak-menembak. Itu sebagai pernyataan saya dari selaku orang tua Satria Mandala. Iya, benar. Sama akhirnya kepanjangannya menjadi negara kepolisian Republik Indonesia. Ya, ini adalah akibat perilaku oknum polisi yang memang di luar batas. Saya rasa itu. Terima kasih. Sakit bidadari, Bang Rambo turun, udah pincang kakinya. Terus dibilangnya kalau siapapun nanya, keluarganya Bang Rambo dan siapapun, dia ditembak orang melawan kami. Pasti jauh. Yang bilang gitu siapa? Saya nggak tahu Bang namanya. Ada di antara polisi yang dikenal? Nggak kenal. Nggak ada ya. Yang nembak tahu kok siapa, Bu? Nggak tahu Bang, mata tutup. Waktu itu yang bawa malam tuh siapa yang gue kenal? Kanit. Ada bawa ya? Kanit yang situ. Siapa itu kanitnya tuh? Pak Bram Chandresa. Oh iya. Dibawa kemana itu? Keliling-keliling Bang, dari setabat ini dipukuli terus. Dipukuli dalam mobil? Setelah itu dibawa lagi ke kantor, maghrib. Setelah habis maghrib itu dibawa keluar lagi, disuruh ngapain, menunjukkan barang bukti di mana. Namanya memang nggak ada berbuat, barang bukti nggak ada, nggak bisa tunjukkan. Dipukuli terus sampai jam 2 malam ditembak. Ditembak di mana tuh? Di kaki, nggak tahu saya Bang, mata ditutup. Tangan diborgol katanya? Iya, tangan diborgol. Dipisahkan kami duaan. Ambilkan wakil. Terus? Setelah itu dipanggil lagi ke atas kira-kira jam 2 jam 3-an. Dipukuli, disuruh mengakui. Jam 2 apa malam? Jam 2 siang. Terus? Jam 3 siang lah. Disuruh mengakuin apa yang tidak kami lakukan. Dipukuli pakai apa?
Semuanya kan pakai kayu, pakai apa? Yang mukuli siapa tuh? Polisinya. Ada kenal? Ada beberapa orang. Siapa? Satu yang kandidatnya Pak Bram. Ikut mukuli ya? Ikut dong.